Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Azami dengan NIM 2012 3291. Di sini saya membuat sinopsis dengan materi dari buku Metode Studi Islam yang ditulis oleh Evi Rahayu dan Haryati yang diterbitkan oleh PT Sonpedia Publishing Indonesia. Langsung aja kita masuk ke materi. Urgensi dan tujuan studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam atau yang kerap dipanggil dengan Islamic Study merupakan satu dari antara studi-studi yang marak dilakukan oleh intelektual dan aktivis muslim. Dan juga penelitian kebudayaan studi Islam harus meneliti dinamika perubahan. Studi Islam menjadi perlu karena masyarakat Islam dan masyarakat pada umumnya tidak dapat melepaskan diri dari realitas yang dinamis. Bahkan agama sebagai fakta sosial juga memiliki sifat dinamis dan tidak tetap, sehingga diperlukan kajian-kajian yang berkesinambungan yang disertai dengan paradigma dan metodologi baru sesuai tentang historitas kesejahteraan yang berkembang. Hal ini berarti bahwa di dalam masyarakat Islam akan terus-menerus mengalami perubahan dalam kehidupan sosial terjadi karena dampak adanya tantangan baru yang melingkupi masyarakat Islam. Secara khusus studi Islam sangat berguna bagi perkembangan kualitas kejiwaan yang bersifat ideologis dan teologis atau pendalaman ulumuddin dan studi normatif, serta berguna dalam meningkatkan mutu wacana kritis dan peningkatan kualitas pemikiran di dunia Islam dan konteks budaya dan peradaban. Terus di sini ada urgensi studi Islam dalam kehidupan. Mempelajari Islam bukan hanya kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan secara keseluruhan. Berikut beberapa alasan mengapa studi Islam sangat penting dalam kehidupan. Yang satu, pertama ada memahami pedoman Islam, dan kedua ada meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan, dan ketiga membangun kepribadian Islam. Memahami pedoman hidup Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan pedoman hidup bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mempelajari Islam kita dapat memahami aturan dan nilai-nilai yang harus dipegang teguh dan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Kedua, ada meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan. Semakin dalam kita mempelajari ilmu Islam, semakin kuat pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, ada membangun kepribadian yang Islam. Nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat membantu kita dalam membangun kepribadian yang Islami. Kepribadian yang Islami ini bersifat mulia seperti jujur, adil, sabar, dan syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus ada juga tujuan studi Islam. Tujuan studi Islam memiliki berbagai tujuan yang mulia baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa tujuan utama studi Islam: mempelajari secara mendalam tentang ajaran Islam secara serta praktek keagamaannya. Ini termasuk memahami Al-Quran dan hadis dengan benar serta pemikiran para ulama. Studi Islam bertujuan membentuk akhlak yang mulia dan meningkatkan keimanan individu. Ini dicapai dengan mempelajari nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip spiritual dalam Islam. Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi peradaban manusia. Dengan mempelajari Islam kita dapat menggali nilai-nilai Islam yang universal dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan peradaban manusia.
Terus studi Islam telah memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi perkembangan peradaban manusia dalam berbagai bidang. Di antara sebagai berikut. Pertama ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini di dalamnya ada A. Kemajuan Islam memengaruhi alam. Terus B. Pengaruhan filsafat dan teknologi. Terus dan C. Sumbangsih dalam bidang bahasa dan sastra. Terus yang kedua ada sosial dan budaya, dan di dalamnya ada perkembangan sistem pendidikan, perkembangan seni dan arsitektur, pengembangan sistem hukum dan sosial. Dan ketiga ada ekonomi perdagangan. Di dalamnya terdapat jaringan perdagangan global. Terus yang kedua ada pengembangan sistem keuangan. Yang keempat adalah kontribusi lainnya. Contohnya seperti pengembangan etika, pengembangan sains dan teknologi. Terus lanjut. Di sini ada doktrin kepercayaan agama. Doktrin kepercayaan agama adalah seperangkat ajaran dan keyakinan yang berfundamental dalam suatu agama. Ajaran-ajaran ini biasanya didasarkan pada teks-teks suci, tradisi, dan pengalaman para pengikut agama tersebut. Doktrin kepercayaan agama memiliki peran penting dalam kehidupan beragama karena memberikan landasan moral, spiritual, dan praktis bagi para pengikut. Fungsi doktrin kepercayaan agama diantaranya adalah 1. Memberikan panduan moral dan spiritual. 2. Ada memperkuat identitas agama. Yang ketiga ada menyediakan kerangka kerja untuk memahami dunia. Dan keempat ada memberikan motivasi dan inspirasi. Oke. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang pas atau kurang jelas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.